Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waduh, stop, stop, stop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua dan salawat kita aturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Pada sesi yang sederhana ini, kami akan berbagi informasi tentang bagaimana kita menyelesaikan lembar kerja untuk tugas pembuatan problem based learning. Nah, tugas problem based learning ini merupakan rangkaian dari tugas pendidikan profesi guru. Nah, oleh karenanya kita mari akan melihat bagaimana problem based learning ini kita akan selesaikan dalam mekanisme pendidikan profesi guru. Nah, pendidikan profesi guru untuk tahun 2023 ini terutama untuk batch 2 di LPTK Sultan Amai Gorontalo itu akan menempuh waktu yang cukup panjang. Jika kita mulai dari saat ini berarti pada akhir bulan Desember kita akan menyelesaikan rangkaian program pendidikan profesi guru. Dimulai dari pendalaman materi, kemudian ke pelaksanaan lokakarya, kemudian pelaksanaan ujian komprehensif, kemudian PPL, kemudian ujian UKIM, kinerja, dan ujian terakhir pada ujian pengetahuan. Ya. Nah, pada pendalaman materi, kita akan ada tagihan terkait dengan problem based learning. Jadi, pada pendalaman materi itu ada dua materi besar yang akan disampaikan dan akan diselesaikan oleh peserta. Pertama adalah materi yang terkait dengan pedagogik. Di sana ada 4 modul yang akan diselesaikan oleh peserta PPG. Dan yang kedua adalah materi yang terkait dengan profesional. Di sana ada 6 modul. Nah, setiap pendalaman materi, nah, untuk topik pedagogi, tugas yang akan diselesaikan oleh peserta PPG, di samping tugas membuat resume, kemudian analisa bahan ajar, nah, itu ada tugas yang memiliki bobot 35%, yakni pembuatan problem based learning untuk kelompok pendalaman materi pedagogik. Sementara untuk pendalaman materi yang terkait dengan profesional, modul-modul itu terkait dengan mata pelajaran yang menjadi sertifikasi Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu di kelas fikih, maka di modul profesional ini akan dijelaskan beragam dan ruang lingkup pembelajaran fikih serta materi fikih. Itu kurang lebih ada 6 modul. Nah, di samping Bapak Ibu akan membuat di pedagogik maupun profesional ini, di samping akan membuat resume, kemudian membuat analisa bahan ajar, untuk profesional misalnya itu akan ada tagihan pembuatan project based learning. Jadi perbedaannya untuk pedagogik kita akan menyelesaikan tugas problem based learning atau PBL, sementara untuk profesional kita akan menyelesaikan tugas dalam bentuk PJBL, project based learning. Nah, selanjutnya tugas-tugas ini, hasil tugas ini adalah tugas yang mempunyai rangkaian yang utuh dalam proses PPG nanti. Insya Allah tugas PBL, kemudian tugas PJBL yang dihasilkan oleh Bapak Ibu, ini akan menjadi bahan masukan untuk tahap berikutnya, yakni lokakarya. Di lokakarya itu Bapak Ibu kurang lebih kita akan menyelesaikan 12 LK, lembar kerja. Lembar kerja 1, 2, 3, kemudian 9 ada 2, 9A, 9B berupa penyusunan modul ajar atau RPP, dan kemudian ada LK 11, yakni pembuatan penyusunan proposal PTK. Nah, disinilah relevansinya mengapa kita harus menyelesaikan
problem based learning atau PJBL ini dalam pendalaman materi. Karena waktu yang disediakan untuk penyusunan proposal penelitian tindakan kelas dalam lokakarya ini kurang lebih 1 sampai 2 hari. Nah, karena waktu yang sangat terbatas itulah, maka ketika Bapak Ibu bisa menyelesaikan problem based learning atau PJBL dengan baik di pendalaman materi, insya Allah pada penyelesaian PTK kita tidak akan terlalu banyak yang perlu kita selesaikan. Sebab tahapan dalam problem based learning maupun PJBL itu insya Allah tahapannya akan menjadi masukan yang cukup banyak terhadap penyusunan proposal PTK. Inilah bagian yang akan kita selesaikan. Nah, proposal PTK ini kemudian pada pelaksanaan ujian komprehensif ini menjadi bagian yang diujikan. Demikian juga pada pelaksanaan PPL. Nanti proposal PTK, pelaksanaan PTK itu akan menjadi kegiatan yang terpadu dengan pelaksanaan PPL, ya, pada pelaksanaan PPL baik dia pada PPL 1 maupun PPL 2. Nah, selanjutnya juga pada ujian mungkin juga demikian, dan tidak menutup kemungkinan pada ujian pengetahuan, aspek pedagogik yang terkait dengan materi ini, itu ujian materinya itu sekitar 40% alokasi soal yang disediakan oleh panitia pusat nasional, sedangkan untuk materi yang sifatnya profesional itu akan memberikan waktu atau porsi soal yang disiapkan itu sekitar 60%. Jadi materi pedagogik maupun profesional ini betul-betul dikuasai dengan baik agar Bapak Ibu ketika menghadapi ujian akhir berupa ujian pengetahuan, Bapak Ibu sudah siap dengan hal ini. Insya Allah ini bisa diperhatikan dengan baik, perjalanan kita cukup panjang, kurang lebih 107 hari hingga akhir Desember nanti. Insya Allah kita berikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan untuk itu. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu bagian yang lainnya. Bagian yang lainnya terkait dengan penyelesaian lembar kerja problem based learning. Nah, lembar kerja problem based learning ini terdiri dari 4 tahap besar, ya, baik pada pelaksanaan PBL, ya, problem based learning ini yang perlu kita selesaikan. Yaitu pertama adalah identifikasi masalah. Kemudian yang kedua adalah eksplorasi penyebab masalah. Dan yang ketiga adalah analisis penentu masalah. Dan yang keempat adalah solusi masalah. Nah, kesemuanya ini Bapak Ibu, kita tidak selesaikan dalam satu modul. Tidak. Ini akan diselesaikan dalam 4 modul besar. Kalau misalnya Bapak Ibu akan menerima modul pertama itu adalah teori belajar, maka pada modul teori belajar ini Bapak Ibu akan menyelesaikan tahapan pertama dari problem based learning, yakni identifikasi masalah. Jika kelas Bapak Ibu mendapatkan modul yang pertama itu adalah pengembangan profesi guru, maka otomatis waktu PBL-nya akan menyelesaikan tahap pertama dari problem based learning, yakni identifikasi masalah. Jadi apapun modulnya, ya, baik entah itu evaluasi pembelajaran maupun perkembangan peserta didik akan mengikuti tahapan ini. Jadi bila di kelas Bapak Ibu modul pertama itu adalah perkembangan peserta didik, maka modul pertama itu akan membahas tentang identifikasi masalah. Nah, untuk tahap berikut, eksplorasi penyebab masalah, kemudian analisis penentu masalah, lalu solusi atas masalah, itu akan diselesaikan secara bertahap ke modul-modul berikutnya. Jadi setiap tahapan PBL itu diselesaikan dalam satu modul, atau dengan kata lain setiap satu modul satu tahapan problem based learning. Nah, pedagogi itu memiliki 4 modul. Maka karena banyaknya modul ini 4, sesuai dengan tahapan PBL-nya itu juga ada 4. Jadi sekali lagi ada identifikasi masalah, ada eksplorasi penyebab masalah, ada analisis penyebab masalah, dan solusi penyebab masalah. Nah, sekali lagi tahapan ini kita tidak selesaikan dalam satu tahap, dalam satu modul, ya.
Tapi setiap tahapan ini didistribusikan, dibagi dalam 4 modul itu. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Jadi ketika Bapak Ibu mengirimkan tugas pada modul tertentu, maka lihat tahapannya. Misalnya pada modul keempat tagihannya adalah solusi masalah. Maka berarti hanya bagian ini yang akan kita selesaikan. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Nah, kalau kita bisa lihat, sekali lagi kami perjelas bahwa penyelesaian problem based learning itu tentunya kita awali dengan identifikasi masalah. Ini memperjelas bagian-bagian yang sudah kami jelaskan. Kemudian eksplorasi penyebab masalah, lihat apa penyebab masalahnya itu, kemudian analisis penentu masalah dan solusi terhadap masalah itu sendiri. Nah, jadi setiap modul yang kita akan lewati tentunya ini akan berkesinambungan. Jadi pada modul pertama, jika kita sudah menyelesaikan identifikasi masalah, maka pada modul kedua, identifikasi masalah itu akan kita tindak lanjuti apa kira-kira penyebab masalahnya. Ini. Kemudian pada modul yang ketiga, kita akan menyelesaikan analisis penentu penyebab masalah. Tentunya yang kita analisis adalah eksplorasi hasil masalahnya, hasil eksplorasi masalahnya. Nah, hasil eksplorasi penyebab masalahnya, kita akan melakukan analisis berdasarkan identifikasi masalah dalam pembelajaran yang kita sudah lakukan pada LK yang pertama. Demikian seterusnya. Pada LK4 kita akan menyusun solusi masalah, tapi itu nanti pada modul yang keempat. Jadi pada modul yang keempat kita akan menyelesaikan solusi masalahnya. Jadi sekali lagi kami pertegas bahwa tugas ini merupakan satu rangkaian yang utuh. Jadi Bapak Ibu tidak akan mungkin bisa menyelesaikan, memberikan solusi terhadap rencana aksi atau solusi masalahnya kalau kita tidak tahu apa yang masalah yang kita tentukan itu. Masalah yang kita tentukan kan kita tidak mungkin kita bisa selesaikan kalau kita tidak melakukan eksplorasi penyebab masalah. Nah, selanjutnya juga kita tidak bisa mungkin akan memperoleh informasi, akan mengeksplorasi penyebab masalah jika kita tidak bisa mengidentifikasi masalah dengan baik. Jadi setiap langkah ini mempunyai tahapan yang saling berkesinambungan dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Nah, olehnya Bapak Ibu, pada langkah yang pertama identifikasi masalah, sebaiknya masalahnya cakupannya cukup luas. Silakan. Nanti akan terseleksi pada eksplorasi penyebab masalahnya. Kira-kira begitu, ya. Nah, kalau kita lihat karena kita berada pada tahap yang pertama, identifikasi masalah, maka kita akan melihat sebenarnya masalah pembelajaran ini cukup banyak, Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat dari skema ini, masalahnya itu bisa dari kurikulum, ya. Oke, kita bisa lihat dari kurikulumnya, kita bisa lihat dari aspek siswanya, kita bisa lihat dari aspek gurunya, kita bisa lihat juga dari aspek siswanya, terutama dari sisi output, keluarannya, aspek kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya. Kita juga bisa melihat lingkungan sekolah, lingkungan madrasah. Lingkungan madrasah itu tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor. Apakah itu faktor keluarga, masyarakat, atau kebijakan pemerintah. Itu terkait dengan masalah sosial, ekonomi, budaya, politik, dan kepedulian serta dukungan. Nah, kalau kita akan menyusuri masalah yang terkait dengan peserta didik, siswa, banyak hal yang kita bisa identifikasi dan potensial masalahnya, entah itu persoalan fisik, emosi, sosial, intelektual, motivasi, kepribadian peserta didik, latar belakang keluarga, demikian juga guru. Problemnya akan kita temui bagaimana kurikulumnya, metodenya, sumbernya, peralatan lingkungan belajar, manajemen kelas, evaluasi, dan sebagainya. Nah, ini menjadi proses daripada hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan belajar mengajar. Jadi ada input, masukan,
lalu ada outputnya. Bapak Ibu bisa melihat masalahnya apakah pada proses inputnya, atau pada proses outputnya, atau pada proses sumber-sumber yang menjadi input pada PBM, baik itu yang bersifat internal maupun yang sifatnya eksternal. Nah, hal lain juga misalnya kita bisa lebih petakan lebih jelas, seperti yang kami sudah sampaikan tadi, permasalahan pembelajaran itu bisa berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Kalau faktor internal itu berupa fisiologis peserta didik, aspek psikologis, fisiologisnya itu berupa kesehatan, cacat tubuh, kecerdasan mereka, dan sebagainya. Kemudian dari aspek yang lain, misalnya pada faktor eksternal, itu apakah faktor keluarga bagaimana, bagaimana cara mendidik anak, harmonisasi keluarga, faktor ekonomi keluarga, sosial budaya. Nah, di sekolah itu juga ada masalahnya dalam pembelajaran. Itu terkait dengan kurikulum, metode mengajar, kemitraan orang tua, madrasah, sarana prasarana, dan lingkungan sekolah. Kalau kita melihat lebih dalam lagi, kita mau buat peta ya, peta masalah pembelajaran itu, kalau secara umum, ini mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu menemukan permasalahan spesifik khusus di madrasah atau sekolah Bapak Ibu. Sekali lagi, coba diamati lebih dalam lagi bagaimana karakteristik kekhususan yang Bapak Ibu alami, yang Bapak Ibu saksikan dan pengalaman selama ada di madrasah terkait dengan bagaimana minat belajar peserta didik kita. Apakah mereka ada masalah terhadap motivasi belajar? Bagaimana mereka punya gaya belajar? Apakah mereka mengalami kesulitan belajar? Apakah ada perbedaan kecerdasan atau pengetahuan di mereka? Apakah mereka cukup disiplin di madrasah? Atau bagaimana kemampuan mereka mengoperasionalkan atau memiliki sarana prasarana berupa untuk pembelajaran online misalnya. Dari sisi guru di madrasah dan termasuk diri kita sendiri, mari kita evaluasi bagaimana penegakan etika profesi, bagaimana kompetensinya itu terkait dengan bagaimana kepribadiannya, bagaimana kompetensi sosial, pedagogik, dan profesionalnya. Umumnya juga bagaimana tentang kemampuan TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Ini yang sangat krusial, yang penting di zaman serba digital ini. Lalu bagaimana hubungan sosial guru, bagaimana kepemimpinannya, leadership, dan bagaimana tentang spiritualnya, pengamalan agamanya. Yang lebih menarik lagi misalnya pada persoalan metode dan model pembelajaran. Di sana banyak masalah pembelajaran yang kita bisa identifikasi Bapak Ibu. Misalnya bagaimana pelaksanaan pembelajaran bermakna yang sebagaimana amanah kurikulum Merdeka Belajar. Bagaimana juga guru menyiasati perbedaan strata sosial, perbedaan kemampuan fisik maupun fisiologi peserta didik dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana model pembelajaran hybrid yang menyatukan antara online dan offline? Lalu bagaimana implementasi kurikulum merdeka di sana? Lalu bagaimana juga kalau ada muatan lokal yang coba diimprovisasi oleh kurikulum madrasah? Ini terkait dengan metode, model, dan pendekatan pembelajaran. Nah, di penilaian kurang lebih sama juga. Potensi masalahnya yang serius dihadapi oleh eh, guru maupun lembaga pendidikan kita, madrasah dan sekolah, adalah tentang bagaimana pelaksanaan asesmen diagnostiknya, bagaimana penyusunan instrumen penilaian yang selama ini menekankan pada nilai yang sifatnya kualitatif yang dipadu dengan kuantitatif. Lalu bagaimana pengolahan nilainya? Bagaimana mereka punya kemampuan untuk mengolah nilai baik secara manual maupun secara online dengan berbagai macam aplikasi e-report, misalnya raport madrasah misalnya. Nah, ini beberapa cakupan umum tentang identifikasi permasalahan pembelajaran yang sifatnya umum. Bapak Ibu silakan melakukan pemeriksaan lebih detail lagi bagaimana kondisi ini, peta masalah ini, identifikasi masalah yang sifatnya umum ini, apa juga terjadi di madrasah Bapak Ibu.
Lakukan penelusuran lebih jauh dan tentunya disertai dengan data dan fakta. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Nah, misalnya kalau peserta didik, sekali lagi terkait dengan perbedaan gaya gaya belajar, ada gaya belajar peserta didik kita yang berbeda, kemudian minat belajar ada rendah, tinggi rendah, motivasi belajar, kesulitan belajar, hasil belajar mereka, perbedaan literasi digital, kedisiplinan, dan lainnya. Masih banyak lagi. Bapak Ibu yang lebih mengetahui konteks masalahnya. Jadi hasil identifikasi masalah ini didasarkan atas masalah real yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran. Tentunya Bapak Ibu harus diikuti dengan informasi, data, dan fakta yang terkait dengan permasalahan peserta didik kita. Nah, selanjutnya, permasalahan juga bisa terjadi pada guru. Ayo, mari kita identifikasi apa yang ada dalam diri kita. Perbedaan kompetensi, kemampuan teknologi informasi, penegakan etika profesi guru, kepemimpinan guru, kedisiplinan guru, dan sebagainya. Kita bisa mengidentifikasi masalah pembelajaran ini dari sini. Karena guru menjadi item penting dalam kesuksesan dalam pembelajaran. Demikian juga dalam model dan metode pembelajaran. Bagaimana penerapan model pembelajaran antara yang inovatif dan konvensional yang selama ini yang ceramah di depan kelas tapi tidak ada variasi? Apakah guru selama ini mengimplementasikan pembelajaran bermakna? Kemudian apakah guru mampu melaksanakan pembelajaran yang sifatnya hybrid, paduan antara e-learning, kemudian bagaimana guru atau madrasah itu mengadaptasi model muatan lokal, integrasi apalagi ya, tentang pengarusamaan nilai-nilai moderasi beragama. Nah, dalam penilaian juga relatif sama Bapak Ibu permasalahan yang kita akan hadapi dan itu menjadi potensial pembelajaran bagaimana tentang asesmen diagnostiknya, kemudian bagaimana tentang penyusunan penyelesaian soal yang bermuatan hoax. Nah, ini menarik, perbuatan hoax, bagaimana adaptasi penilaian berbasis online, apakah selama ini guru sudah siap dengan mekanisme pilihan penilaian berbasis online. Lalu bagaimana juga kesiapan guru dalam mengimplementasikan penilaian secara offline maupun online. Nah, penilaian pembelajaran ini merupakan masalah yang dihadapi guru peserta didik dalam setiap tahun pembelajaran. Nah, ayo ceritakan, ayo identifikasi masalah ini karena menurut kami aspek penilaian merupakan aspek yang terpenting dan berkontribusi terhadap kesuksesan pembelajaran di madrasah, terutama yang terkait dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya, berdasarkan modul yang selama kita akan pelajari dalam pendalaman materi ini, Bapak Ibu sebenarnya bisa melakukan pengayaan modul ya, pengayaan materi-materi masalah kita dari modul yang tersedia. Jadi kalau ada beda modul pedagogik akan mengkonfirmasi kepada Bapak Ibu dan memverifikasi masalah yang Bapak Ibu hadapi itu berdasarkan kajian konsep dan teori yang ada. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan masalah dalam peserta didik, di sana ada modul perkembangan peserta didik. Bapak Ibu akan dibekali dengan informasi tentang teori-teori belajar dan pembelajaran, pengembangan profesi guru dan evaluasi pembelajaran. Nah, peta identifikasi pembelajaran yang sudah disampaikan di awal tadi, ini akan Bapak Ibu bisa melakukan pengayaan, melakukan referensi yang lebih dalam, mencari bagaimana polanya, bagaimana konsepnya melalui pendalaman modul pedagogik ini. Nah, tentunya Bapak Ibu tentunya akan memastikan pula kesesuaian identifikasi masalah. Ini yang menjadi catatan penting kita untuk kita dalam pembelajaran modul ini. Mari kita ke praktek saja bagaimana mengisi form 1 tentang lembar kerja problem based learning dalam tahap LK1. Ya, tahap LK1 itu ya ini Bapak Ibu adalah tentang ya betul identifikasi masalah. Nah, untuk mengisi kolom identifikasi masalah ini Bapak Ibu, untuk menyelesaikan bagaimana kita bisa melakukan identifikasi masalah sebagai lembar kerja yang pertama,
ini ada form yang sudah disiapkan dalam uh, uh, space dan LMS di kita ya. Jadi nanti ada kolom itu terdiri dari nomor, jenis masalahnya, kemudian masalah yang diidentifikasi apa, lalu analisisnya. Nah, di jenis permasalahan itu diisi dengan kategori atau jenis masalahnya, kemudian masalah yang diidentifikasi diisi dengan ragam masalah yang ditimbulkannya. Nah, analisis ini akan diisi dengan hasil analisis. Apa cirinya, kemudian apa penyebabnya, lalu apa dampaknya. Bagaimana format pengisiannya itu Bapak Ibu? Nah, format pengisiannya ini Bapak Ibu. Contoh ya, misalnya jenis permasalahannya yang kita temukan, ternyata peserta didik kita memiliki motivasi belajar yang rendah. Nah, motivasi belajar yang rendah itu berarti masuk dalam kategori masalah motivasi belajar. Karena motivasi belajar itu masalah yang diidentifikasi terkait dengan motivasi belajar itu banyak. Apakah dia acuh tak acuh, tidak inovasi, tidak memberikan, tidak inisiatif, itu merupakan masalah ini yang kita bisa identifikasi berdasarkan kategori motivasi belajarnya. Ya, nah, lalu temuan kita atas masalah pembelajaran di ruang kelas yang terkait dengan mata pelajaran kita, kemudian kita melakukan analisis identifikasi masalah. Nah, analisis identifikasi masalah ini adalah uraian, narasi, atau deskripsi yang memberikan informasi tentang masalah yang kita bisa identifikasi. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa memberikan tipsnya ya, agar Bapak Ibu ketika merangkai kalimatnya itu mudah. Tapi ini tidak terikat. Silakan Bapak Ibu memformulasi sendiri. Yang penting Bapak Ibu ketika memformulasi analisis itu di sana harus terukur. Apa indikatornya masalah itu? Lalu apa penyebabnya? Lalu terus dampaknya seperti apa? Akibatnya apa? Nah, itu tiga kata kunci yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk melakukan analisis atau narasi atau deskripsi atau penjelasan terhadap masalah yang Bapak Ibu identifikasi. Nah, misalnya motivasi belajar peserta didik kita rendah. Hal ini ditandai. Nah, ini kata kunci yang bisa membantu Bapak Ibu merangkai kalimat. Ya, disebabkan oleh apa? Lalu dampaknya apa? Ayo, mari kita amati. Jadi motivasi rendah itu disebabkan kurang memperhatikan saat guru menjelaskan materi. Terkadang ada siswa yang tidur di kelas. Nah, hal ini disebabkan karena materi yang disajikan tidak kontekstual, yang real dihadapi oleh peserta didik, metode pembelajarannya monoton. Akibatnya, dampaknya peserta didik tidak termotivasi, sulit memahami materi, serta nilai mereka rendah. Jadi sekali lagi di bagian identifikasi masalah ini dilakukan uraian indikator, tanda-tandanya, penyebab dan dampaknya. Ini hanya memandu Bapak Ibu, silakan memformulasi sendiri ya. Yang penting Bapak Ibu bisa memberikan data dan informasi yang meyakinkan dalam deskripsi narasi tersebut. Silakan diformulasi dengan pola yang lain, yang penting informasinya jelas. Nah, variasi informasi narasi itu misalnya begini. Jadi kalau ini yang formulasi yang pertama, maka formulasi yang lain kita bisa variasi dengan cara misalnya kita cerita dengan identifikasi masalah yang sama ya. Nah, rendahnya motivasi belajar peserta didik di MTS pendek Kabupaten Sigi ini nampak pada acuh. Nah, ini pelajaran fikih khususnya pada materi sholat. Penyebabnya karena kesulitan menghafal doa dan doa-doa sholat. Akibatnya, sebagian besar peserta didik nampak diam ketika guru memberikan kesempatan untuk praktek sholat berjamaah di masjid madrasah. Nah, akibatnya ini menyulitkan guru dalam pembelajaran fikih. Target kriteria ketuntasan minimal atau capaian kompetensi itu tidak tercapai. Misalnya untuk mata pelajaran fikih, akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam maupun Quran hadis. Nah, silakan Bapak Ibu memformulasi analisisnya sesuai dengan data dan fakta. Tentunya ini juga harus didukung oleh data dan fakta. Data-datanya misalnya kalau capaian KKM dari 20 peserta didik, yang mencapai KKM-nya atau capaian kompetensinya berapa orang atau berapa persen. Nah, itu ya.
Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Nah, lalu apa gunanya narasi ini? Analisis ini. Analisis ini Bapak Ibu jangan dianggap tidak penting. Nah, hasil analisis ini dalam kolom identifikasi masalah LK1 ini akan membantu Bapak Ibu ketika nanti membuat proposal penelitian tindakan kelas. Ini menjadi bahan kita untuk menyusun latar belakang masalah, ya. Ya, ini akan membantu. Mari kita lihat oleh karenanya LK1 ini menjadi penting sebab ini merupakan pijakan awal kita terhadap kegiatan LK2, LK3, eksplorasi penyebab masalah, solusi penyebab masalah, dan sebagainya. Ini menjadi pijakan kita. Oleh karenanya, di lembar kerja identifikasi masalah ini benar-benar Bapak Ibu gunakan, maksimalkan hasilnya dengan baik. Mari kita lihat contohnya Bapak Ibu ya. Contoh yang sudah bisa kita lihat, misalnya ini, nah ini untuk contoh pelaksanaan eh, ya, kita lihat contohnya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh sebagai bahan bacaan saja ya untuk penyelesaian LK. Nah, ini ada contoh LK1 sampai dengan LK4. Ini identifikasi masalah ya. Ini Bapak Ibu identifikasi masalahnya ini. Kemudian berikutnya ada LK2 eksplorasi penyebab masalah. Kemudian pada LK3 itu ada eksplorasi penyebab masalah, ini berupa kajian teoritik, kemudian laporan lembar kerja 3 ini analisis penentu masalah, dan yang keempat itu ada eh, solusi, analisis penentu solusi masalah. Jadi setelah masalahnya ditentukan penyebab utamanya, kemudian kita akan menyusun solusi pemecahan masalahnya melalui rencana aksi. Ini ada tabel-tabelnya yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk pengisiannya. Nah, setelah itu ada narasi ya. Ada narasinya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat rencana aksi. Nah, ini penyusunan rencana aksi. Nah, rencana aksi ini dalam bentuk narasi. Nah, materi-materi yang dilakukan yang kita akan buat di narasi ini sebenarnya adalah materi yang kita sudah susun di LK-LK sebelumnya. Oleh karenanya yang tadi yang kami sampaikan, ketika Bapak Ibu menyusun dengan baik LK1, 2, 3, dan 4, insya Allah pada penyusunan rencana aksi, Bapak Ibu akan mudah. Tinggal merapikan saja dan menarasi kembali, memperbaiki kalimatnya. Ini ada permasalahannya, otomatis ini kita akan ambil di bagian LK1. Nah, ini rencana aksi ini di LK4. Nah, ini dia ya, tahapannya dan sebagainya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan rencana aksi, kita bisa buatkan ini menjadi modal kita untuk membuat proposal penelitian tindakan kelas. Nah, ini proposalnya. Susunan proposalnya tentunya seperti biasa, standar Bapak Ibu. Ada eh, ada latar belakang, ada kerangka teori. Nah, untuk latar belakang masalah di proposal ini sumber informasinya kita bisa ambil dari LK1 dan 2. Kemudian untuk kajian teori, ini kita ambil dari LK2 ya, LK2 yang kita sudah selesaikan di awal tadi. Kemudian di bab 3 kita karena proposal ini berarti kita hanya sampai pada bab 3. Pada proposal untuk bagian bab 3 atau metodologinya kita ambil di LK4-nya. Jadi Bapak Ibu dengan demikian ketika Bapak Ibu menyelesaikan LK1, 2, 3, dan 4 dalam PBL ini, insya Allah ketika Bapak Ibu akan menyusun proposal penelitian tindakan kelas akan sangat membantu sebab keterbatasan waktu dalam penelitian tindakan kelas itu hanya 1 hari ya. Kalau hari Jumat, hari Sabtu berarti bisa 2 hari enak. Tapi kalau hanya 1 hari berarti kita tidak perlu ada beban banyak karena informasi penyusunan proposal tindakan kelas itu kita sudah bisa lihat di LK1, 2, dan 3 pada problem based learning. Oke, sekira demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita jalani hari-hari ini dengan baik. Kita sangat bersyukur kita mendapatkan kesempatan untuk pendidikan profesi guru ini. Mudah-mudahan kita tetap menjaga kesehatan kita dan tetap
memberikan yang terbaik bagi hidup dan kehidupan ini. Semoga ada barokahnya Bapak Ibu. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.